Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kepada saudaraku semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin amin, ya robbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah. Video kali ini akan membahas tentang kisah Alqamah sahabat Nabi. Susah saat sakaratul maut akibat utamakan istri ketimbang ibunya. Kematian adalah kiamat kecil yang menjadikan berakhirnya seseorang di kehidupan dunia. Setelah mati, manusia akan masuk ke alam barzah, yakni alam yang merupakan pemisah antara alam dunia dan akhirat. Namun, tatkala seseorang akan wafat terdapat peristiwa mengerikan yakni saat sakaratul maut atau saat ruh akan berpisah dari jasadnya, apalagi pada saat-saat ini orang mengalami rasa sakit yang sangat. Selain rasa sakit yang sangat, sebagian orang mengalami susah saat sakaratul maut. Ternyata, salah satu penyebabnya ialah sebab lupa kepada sang ibu setelah menikah. Hal ini kerap terjadi, setelah menikah seseorang cenderung lebih mengutamakan istrinya dibandingkan ibunya. Hal ini yang dialami sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Alqamah. Berikut ini kisahnya. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang pemuda bernama Alqamah. Ia rajin sholat, banyak berpuasa dan suka bersedekah. Suatu ketika ia sakit yang tak kunjung sembuh. Karena itu, istrinya mengirim utusan kepada Rasulullah untuk memberitahukan keadaan Alqamah yang kritis. Rasulullah pun akhirnya mengutus Ammar bin Yasir, Suhaib Ar-Rumi, dan Bilal bin Rabah untuk melihat kondisi Alqamah. Pergilah ke rumah Alqamah dan talkinlah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Perintah Rasulullah. Akhirnya mereka berangkat. Ternyata saat itu Alqamah dalam keadaan sakaratul maut. Mereka lantas mentalkinnya, tetapi lisan Alqamah tak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Mereka terkejut dan bergegas melaporkan kejadian ini kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pun bertanya, apakah ia masih mempunyai kedua orang tua? Ada, wahai Rasulullah. Ia masih mempunyai seorang ibu yang sudah tua renta. Rasulullah lalu mengirim utusan dengan berpesan, katakan pada ibunya Alqamah, jika ia masih mampu berjalan menemui Rasulullah maka datanglah. Namun kalau tidak, biarlah Rasulullah yang datang menemuinya. Tatkala utusan itu menyampaikan pesan Rasulullah, ia lantas berkata, sayalah yang lebih berhak mendatangi Rasulullah. Kemudian ibu Alqamah pergi menemui Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai ibu Alqamah, jawablah pertanyaanku dengan jujur. Sebab jika engkau berbohong, maka akan datang wahyu dari Allah yang akan memberitahukan kepadaku. Sebenarnya bagaimana keadaan putramu Alqamah? Sang ibu menjawab, wahai Rasulullah, ia rajin sholat, sering berpuasa, dan gemar bersedekah. Lalu apa perasaanmu padanya? Saya kesal kepadanya, wahai Rasulullah. Kenapa, ya Rasulullah? Alqamah telah mengutamakan istrinya dibandingkan saya. Ia durhaka kepadaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya kemarahan ibunya telah menghalangi lisan Alqamah untuk mengucapkan syahadat. Wahai Bilal, kumpulkan kayu bakar yang banyak. Wahai Rasulullah, apa yang hendak engkau lakukan? Saya akan membakarnya di hadapanmu. Wahai Rasulullah, saya tidak ingin engkau membakar anakku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, wahai ibu Alqamah, sesungguhnya azab Allah lebih pedih dan lebih langgeng. Kalau engkau ingin Allah mengampuninya, maka relakanlah anakmu Alqamah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya sholat, puasa dan sedekahnya Alqamah tak akan memberinya manfaat sedikit pun selagi engkau marah kepadanya. Iba dengan nasib yang bakal menimpa anaknya, akhirnya hati ibu Alqamah luluh. Ia lantas berkata, wahai Rasulullah, Allah sebagai saksi, juga para malaikat dan kaum muslimin yang hadir saat ini, bahwa saya telah ridho pada anakku Alqamah.
Rasulullah berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, temuilah Alqamah kembali dan lihatlah kondisinya, apakah ia sudah bisa mengucapkan syahadat. Barangkali ibu Alqamah mengucapkan sesuatu yang bukan berasal dari hatinya. Barangkali ia hanya malu kepadaku." Bilal pun berangkat, ternyata dari dalam rumah ia mendengar Alqamah telah mengucapkan la ilaha illallah. Bilal lalu masuk dan berkata, "Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kemarahan ibu Alqamah telah menghalangi lisannya sehingga tak bisa mengucapkan syahadat, tetapi ridho ibunya telah membuat Alqamah mampu mengucapkan syahadat." Kemudian, Alqamah pun wafat saat itu juga. Rasulullah memerintahkan agar ia dimandikan lalu dikafani. Setelah itu, Rasulullah dan para sahabat mensolatkan dan menguburkannya. Usai memakamkan jenazah Alqamah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sekalian kaum Muhajirin dan Ansar, siapa yang lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya, ia akan mendapatkan laknat dari Allah, para malaikat, dan sekalian manusia. Allah tidak akan menerima amalannya, kecuali ia bertaubat dan berbuat baik pada ibunya serta meminta ridhonya. Sebab, ridho Allah tergantung pada ridhonya dan murka Allah tergantung pada murkanya." Terima kasih, apabila ada salah kata atau penyebutan dalam video ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video kali ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.